Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen beserta teman-teman MPUAD. Di sini izinkanlah saya Dita Triarini dengan nomor mahasiswa 22070460025 untuk memaparkan proposal tesis saya yang mana untuk memenuhi persyaratan ujian seminar proposal. Adapun judul dari seminar proposal saya ini yaitu model manajemen kurikulum dalam meningkatkan mutu pembelajaran sekolah dasar Muhammadiyah di Kapanewon, Gamping. Yang pertama, di bab 1 ada pendahuluan. Di sini yang menjadi idealnya yaitu pendidikan nasional merupakan pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan zaman. Namun pada kenyataannya perubahan kurikulum pendidikan ini seringkali dilakukan, terutama dalam melakukan inovasi pendidikan yang sudah tidak populer atau kurang relevan dengan perkembangan dan perubahan zaman yang sangat cepat. Dampak dari realita ini yaitu inovasi kurikulum yang relevan dengan kondisi ini, pemahamannya tentang inovasi kurikulum yang akan sangat membantu guru untuk menerapkan aturan pembelajaran di sekolah. Sehingga inovasi kurikulum ini tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan dalam pendidikan. Identifikasi atau kalimat pernyataan yang menunjukkan masalah di penelitian ini yaitu seringkali kurikulum ini hanya dijadikan sebagai objek penderita, sehingga krisis moral pun terjadi hampir di seluruh lapisan masyarakat. Persoalan karakter anak bangsa juga bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah, namun pada sekolahlah banyak disemaikan tugas dan kewajiban dari pendidikan karakter ini. Nah, untuk keunikan atau keterbaruan dari penelitian ini yaitu salah satu komponen yang memiliki peran vital dan strategis dalam kerangka sistem pendidikan nasional kurikulum diharapkan mampu mewujudkan tujuan dan cita-cita pendidikan nasional secara menyeluruh. Lalu statement ketertarikan dari peneliti di penelitian ini yaitu peneliti tertarik untuk mendalami terkait model manajemen kurikulum dalam meningkatkan mutu pembelajaran sekolah dasar Muhammadiyah di Kapanewon, Gamping. Identifikasi masalah dari penelitian ini, di sini ada 5 identifikasi masalah. Yang pertama mengenai learning loss yang bukan semata-mata karena pandemi, namun karena model manajemennya yang kurang memfasilitasi siswa untuk pembelajaran bermakna. Lalu ada model manajemen kurikulum yang belum memfasilitasi dan mengembangkan karakter siswa sesuai minat bakatnya. Lalu model manajemen kurikulumnya yang kurang meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Cara dalam mengetahui problem anak oleh tenaga pendidik lebih kepada menuntaskan tanggung jawab terhadap materi kurikulum yang harus disampaikan tanpa fokus kepada kompetensi peserta didik. Dan yang kelima, karakter yang dikembangkan dalam kurikulum belum memenuhi profil pelajar Pancasila. Nah, fokus penelitian saya yaitu pada permasalahan hilangnya efektivitas pembelajaran akibat pandemi dan manajemen kurikulum yang belum menyentuh karakter peserta didik, sehingga perlu dilakukan penelitian dengan topik pengembangan model manajemen kurikulum dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah dasar Muhammadiyah di Kapanewon, Gamping. Rumusan masalah berdasarkan pembatasan masalah di atas, yaitu yang pertama, bagaimana meningkatkan efektivitas pembelajaran pasca pandemi dalam konteks Merdeka Belajar, dan yang kedua, bagaimana model manajemen kurikulum dalam meningkatkan karakter siswa. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengungkapkan upaya peningkatan efektivitas pembelajaran pasca pandemi dalam konteks Merdeka Belajar, dan yang kedua untuk mendapatkan gambaran model manajemen kurikulum dalam meningkatkan karakter siswa dalam konteks profil pelajar Pancasila.
Manfaat penelitian, di sini diharapkan dari penelitian ini saya dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang pertama secara teoritis menjadi bahan kajian dalam peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua pada tataran praktis bermanfaat bagi siswa, guru, sekolah, dan bagi peneliti, yaitu saya sendiri. Masuk ke bab 2, di sini ada berbagai kajian pustaka. Yang pertama, kajian teori. Saya membahas mengenai pengertian model manajemen kurikulum. Di langkah awal, saya membahas mengenai kurikulum. Setelah itu, saya membahas mengenai manajemen kurikulum. Dan yang ketiga, saya membahas mengenai pengembangan kurikulum. Di pengembangan kurikulum ini, saya membahas mengenai model-model pengembangan kurikulum dari berbagai macam tokoh mengenai model pengembangan kurikulum. Dan juga yang kedua, saya membahas mengenai implementasi dari model manajemen kurikulum yang ada di Indonesia dari kurikulum rencana pembelajaran 1947 sampai ke kurikulum Merdeka. Yang kedua, di sini saya membahas mengenai mutu pembelajaran. Di dalam mutu pembelajaran, saya membahas mengenai komponen-komponen peningkatan mutu yang ikut andil dalam pelaksanaan, yaitu yang pertama penampilan guru, penguasaan materi atau kurikulum, setelah itu penggunaan metode mengajar, pendayagunaan alat atau fasilitas, penyelenggaraan pembelajaran dan evaluasi, pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Kajian penelitian yang relevan. Di sini saya menggunakan 3 judul dari penelitian dahulu. Di sini saya melihat persamaan dan perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu. Antara lain penelitian oleh Kusuma Dewi dengan judul pengembangan model manajemen kurikulum berbasis penguatan pendidikan karakter untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah dasar. Setelah itu penelitian yang dilakukan oleh Utami dan kawan-kawan dengan judul pengembangan model manajemen kurikulum 2013. Dan yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fatimah dengan judul model manajemen pendidikan karakter religius di SDIT Purota Ayun Ponorogo. Alur pikir yang saya susun adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah input. Input ini berasal dari beberapa temuan di lapangan, antara lain yaitu hilangnya efektivitas pembelajaran akibat pandemi dan manajemen kurikulum yang belum menyentuh karakter peserta didik. Setelah itu ada proses. Proses merupakan kegiatan manajemen kurikulum yang sistematik dalam mengelola proses belajar mengajar dengan menggunakan pembelajaran berbasis profil pelajar Pancasila. Nah, di kegiatan proses ini dari manajemen kurikulum tersebut lalu menggunakan beberapa langkah, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, di mana di masing-masing setiap langkah itu ada manajemen pembelajaran. Nah, dari input proses, lalu keluarlah output. Output yang diharapkan adanya peningkatan mutu pembelajaran, khususnya dalam prestasi peserta didik dalam bidang akademik dan non-akademik, dan juga terbentuknya profil pelajar Pancasila yang pada akhirnya bisa menjadi budaya sekolah dan dilakukan oleh semua warga sekolah. Yang menjadi pertanyaan penelitian oleh saya di sini yaitu pertama, bagaimana strategi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran pasca pandemi dalam konteks Merdeka Belajar. Yang kedua, bagaimana proses evaluasi yang efektif untuk mengukur implementasi pembelajaran yang berhasil dalam konteks Merdeka Belajar. Dan yang ketiga, mengapa penting untuk mengintegrasikan pembelajaran karakter profil pelajar Pancasila ke dalam kurikulum. Dan yang terakhir, bagaimana proses evaluasi yang efektif untuk menilai dampak signifikan dari integrasi kurikulum dan pembelajaran karakter profil pelajar Pancasila. Di bab 3,
yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian saya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester 1 tahun ajaran 2023-2024 di Sekolah Dasar Muhammadiyah, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumber data dari penelitian saya ini yaitu seluruh siswa kelas 1 hingga kelas 6 di Sekolah Dasar Muhammadiyah se-Kapanewon Gamping. Di mana di Kapanewon Gamping itu terdapat 8 sekolah dasar Muhammadiyah. Teknik dan pedoman pengumpulan data di penelitian saya ini menggunakan 3 macam teknik, yaitu yang pertama wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga yaitu studi dokumentasi. Dan keabsahan datanya yaitu triangulasi sumber data dengan membandingkan pengumpulan data yang sama dengan menggunakan metode yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan hasil dokumen. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Di sini saya menggunakan 3 model interaktif dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Demikianlah pemaparan dari rancangan proposal tesis saya. Selanjutnya saya mohon masukan dari Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Demikian, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.